Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nur Anissa dengan NIM 225100062 akan menjelaskan sedikit mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang dimana sekolah yang kami tuju ialah SMP Negeri 1 Cimahi. Mata pelajarannya matematika, kelas 9 semester 2. Materi pokok yang kami jelaskan mengenai pembagian pada perpangkatan. Alokasi waktu satu pertemuan 2 kali 40 menit. Materi pokok mengenai pembagian pada perpangkatan ini termasuk ke dalam bab pertama, yaitu bentuk akar dan perpangkatan, dan termasuk ke dalam subbab ketiga. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi inti pada kelas 9. Yang kompetensi inti yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kompetensi dasar ini kami membawa di buku paket matematika kelas 9 semester 2 pada bab pertama, yaitu 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Indikator pencapaian kompetensi yang kami bawa dan yang kami buat yaitu 3.1.1 memecahkan permasalahan pembagian pada perpangkatan yang termasuk ke dalam taksonomi Bloom C4 atau menganalisis, dan yang kedua 3.1.2 menganalisis pembagian pada perpangkatan dalam penyelesaian persoalan sehari-hari termasuk ke dalam C4 juga. Alasan mengapa kami membuat indikator tersebut dikarenakan indikator tersebut pas dengan kompetensi inti yang ketiga dan pas dengan kompetensi dasar yang pertama, di mana peserta didik mampu memecahkan permasalahan pembagian pada perpangkatan, menganalisis pembagian pada perpangkatan dalam penyelesaian persoalan sehari-hari. Ini tertuang dalam LKPD yang telah kami buat dan termasuk ke dalam kegiatan inti dalam langkah ke-14, yaitu peserta didik berdiskusi secara berkelompok untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada pada LKPD tentang pembuktian sifat menyelesaikan pembagian pada perpangkatan. Nantinya peserta didik ditugaskan untuk menyelesaikan LKPD yang telah kami buat, di mana LKPD ini berisi mengenai permasalahan-permasalahan dalam pembagian pada perpangkatan, sehingga peserta didik dapat memecahkan dan menganalisisnya. Indikator yang ketiga yang telah kami buat yaitu 4.1.1 memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konsep pembagian perpangkatan. Indikator ini termasuk ke dalam taksonomi Bloom menganalisis atau C4. Mengapa kami membawa indikator tersebut? Dikarenakan menurut kami indikator tersebut berkaitan dengan kompetensi inti yang keempat dan kompetensi dasar yang kedua, di mana nanti siswa ditugaskan untuk menyelesaikan LKPD. Setelah itu, siswa dapat memahami konsep pembagian pada perpangkatan ini dan dapat menyelesaikan dan memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari yang dimana dituangkan dalam kegiatan inti pada kegiatan 9, di mana pendidik memberikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan berpangkat yang dituangkan dalam PPT.
Tujuan pembelajaran yang telah kami buat, pembelajaran kami ini dilaksanakan secara luring di ruangan kelas dengan menggunakan model problem based learning dan pendekatan saintifik berbantuan kuis aplikasi Bluecat dengan mengedepankan perilaku disiplin, bertanggung jawab, sopan santun. Diharapkan yang pertama, peserta didik dapat memecahkan permasalahan pembagian pada perpangkatan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pembagian pada perpangkatan dalam penyelesaian persoalan sehari-hari dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konsep pembagian pada perpangkatan dengan cermat. Mengapa kami membawa tujuan pembelajaran tersebut? Dikarenakan tujuan pembelajaran yang telah kami buat ini berkaitan dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah kami buat juga. Dan diharapkan peserta didik ini dapat memecahkan permasalahan pembagian pada perpangkatan dengan benar yang dituangkan dalam LKPD, yang dimana berisi permasalahan mengenai pembagian pada perpangkatan. Yang kedua pun sama. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konsep pembagian pada perpangkatan dengan cermat, di mana nanti si peserta didik dapat menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang telah dituangkan dalam PPT dan dalam kegiatan inti yang pertama, yaitu pendidik memberikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan berpangkat yang dituangkan dalam PPT. Penjelasan yang keempat yaitu materi pembelajaran. Dimensi pengetahuan yang faktual. Materi pembelajaran reguler yang pertama, pembagian dengan variabel yang sama dan eksponen yang sama. A pangkat 5 dibagi A pangkat 3, jadinya A pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan A pangkat 2. Dan yang kedua, pembagian dengan basis dan eksponen yang sama. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, jadinya 2 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 2, dan hasilnya 4. Yang ketiga, pembagian dengan basis numerik. 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 2, pangkatnya dikurangi jadi 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Dimensi pembelajaran yang kedua yaitu konseptual. Yang pertama, definisi pembagian pada perpangkatan. Yang kedua, sifat-sifat pembagian pada perpangkatan. Dan yang ketiga, konsep-konsep pembagian pada perpangkatan. Dimensi pengetahuan yang ketiga, prosedural. Yang pertama, pembuktian sifat-sifat pembagian pada perpangkatan. Yang kedua, pembuktian konsep-konsep pada pembagian perpangkatan. Materi pembelajaran pengayaannya itu materi pembelajaran soal-soal berlevel HOTS mengenai pembagian pada perpangkatan. Materi pembelajaran remedialnya, materi pembelajaran remedialnya yang diberikan yaitu kompetensi yang tidak tuntas atau tidak memenuhi KKM terkait pembagian pada perpangkatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang akan kami bawa dalam kegiatan pembelajaran kami. Yang pertama, modelnya itu problem based learning, di mana sintak-sintaknya itu berisi orientasikan siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pendekatan yang akan kami pakai yaitu saintifik, di mana sintak-sintaknya itu berisi dengan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Metode yang kami bawa dalam kegiatan pembelajarannya yaitu terdapat penugasan terhadap peserta didik. Yang kedua, adanya diskusi dalam kegiatannya dan adanya tanya jawab dan dilaksanakan secara luring. Media, alat, dan bahan yang kami pakai. Yang pertama, medianya yaitu PowerPoint dan LKPD. Yang kedua, alat dan bahannya itu terdapat laptop, infocus,
papan tulis, spidol, penghapus papan tulis. Dan yang terakhir, kegiatan pembelajaran yang kami laksanakan ini sumber belajarnya terdapat dari yang pertama dalam buku paket pendidikan matematika kelas 9 semester 2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013, buku pendidik kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Dan yang kedua LKPD pembagian pada perpangkatan itu pribadi. Yang ketiga modul pembagian pada perpangkatan itu pribadi. Dan yang keempat internet. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Adapun tahapan kegiatan yang pertama, pendahuluan orientasi. Kegiatan pembelajaran yang pertama, guru melakukan pembukaan dengan mengucapkan salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa yang dipimpin oleh salah satu peserta didik. Yang kedua, guru bersama peserta didik menyanyikan lagu nasional. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran peserta didik satu persatu. Yang keempat, guru menyiapkan diri peserta didik agar siap untuk belajar serta memeriksa kerapihan diri dan bersikap disiplin pada setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama 5 menit. Adapun tahapan kegiatan pembelajaran yang kedua yaitu motivasi. Kegiatan pembelajaran yang kelima, pendidik dan peserta didik bertanya jawab tentang motivasi dan manfaat pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang sains, teknologi, dan keuangan. Selain itu, jika peserta didik belajar dengan bersungguh-sungguh, maka peserta didik akan dapat membuktikan sifat-sifat dan konsep-konsep pembagian pada perpangkatan, memecahkan dan menganalisis persoalan yang berhubungan dengan pembagian pada perpangkatan. Tahapan pembelajaran yang ketiga yaitu apersepsi. Adapun kegiatan pembelajaran yang keenam, pendidik memberikan informasi kepada peserta didik terkait informasi tentang kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, mode dan penilaian yang akan dipelajari, yaitu pembagian pada perpangkatan. Yang ketujuh, pendidik dan peserta didik bertanya jawab mengenai materi yang dipelajari sebelumnya, yaitu tentang bilangan berpangkat. Misalnya, pendidik menanyakan tentang sifat-sifat dan konsep-konsep operasi hitung bilangan berpangkat. Yang kedelapan, pendidik dan peserta didik menyimak informasi dari PowerPoint tentang simbol dan definisi pembagian pada perpangkatan, serta sifat-sifat dan konsep-konsep pembagian pada perpangkatan yang dilakukan selama 5 menit. Yang selanjutnya yaitu kegiatan inti yang dilakukan selama kurang lebih 70 menit. Di fase pertama, orientasikan siswa pada masalah, mengamati. Adapun kegiatan pembelajaran yang ke-9, pendidik memberikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan berpangkat yang dituangkan dalam PPT. Yang ke-10, pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan informasi atau pertanyaan seputar permasalahan yang diberikan. Yang selanjutnya di fase kedua, mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok belajar atau mengumpulkan informasi. Kegiatan pembelajaran yang ke-11, pendidik mengelompokkan peserta didik menjadi kelompok-kelompok yang beranggotakan 4-5 orang untuk berdiskusi. Yang ke-12, pendidik membagikan LKPD dan mengajak peserta didik membaca petunjuk serta mengamati LKPD. Yang ke-13, peserta didik mengumpulkan informasi secara mandiri dari buku paket, bahan ajar yang diberikan dari pendidik, dan sumber yang lain untuk menentukan pembagian pada perpangkatan. Yang ke-14, peserta didik berdiskusi secara berkelompok untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada di LKPD tentang pembuktian sifat, menyelesaikan pembagian pada Fase yang ketiga yaitu membimbing menyelidiki individu atau kelompok. Kegiatan pembelajarannya yaitu pendidik membimbing peserta didik dan saling bertanya jawab apabila mengalami kesulitan serta melakukan penilaian keaktifan selama berdiskusi. Lalu yang ke-16 yaitu peserta didik saling berdiskusi dalam kelompoknya untuk menyelesaikan persoalan tentang pembagian pada perpangkatan dengan mengedepankan toleransi dan saling menghargai pendapat teman.
Lalu ada fase yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kegiatan pembelajaran yang ke-17 yaitu salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan melakukan diskusi bersama guru serta peserta didiknya. Yang ke-18, pendidik memandu peserta didik menyajikan hasil karya. Lalu yang ke-19, pendidik memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya atau memberikan tanggapan kepada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Lalu fase yang terakhir yaitu fase 5, menganalisa dan mengevaluasi proses pembelajaran masalah atau mengomunikasikannya. Kegiatan pembelajaran yang ke-20 yaitu pendidik memberikan penguatan untuk meluruskan pendapat peserta didik dalam presentasi melalui tayangan slide PPT. Lalu yang ke-21, guru melakukan evaluasi pembelajaran berupa kuis dengan waktu yang sudah disediakan. Lalu yang terakhir yaitu pendidik bersama peserta didik mengevaluasi jawaban kuis. Lalu tahap selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Tahap yang pertama yaitu kesimpulan. Kegiatan pembelajaran yang ke-23, peserta didik dan pendidik menyimpulkan materi yang telah dibahas. Misalnya dengan pertanyaan, yang pertama, sebutkan kedua rumus pembagi pada perpangkatan. Yang kedua, sebutkan definisi pembagian pada perpangkatan. Lalu, yang kedua yaitu refleksi. Kegiatan pembelajaran yang ke-24, peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya jika masih mengalami kesulitan. Lalu, yang ke-25 yaitu pendidik dan peserta didik melakukan refleksi pembelajaran pembagian pada perpangkatan. Yang pertama, apa saja yang telah dipelajari hari ini? Yang kedua, bagaimana yang disenangi dalam pembelajaran hari ini? Dan yang ketiga, tindakan apa yang akan dilakukan untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya? Lalu, yang ke-26, pendidik memberikan tugas atau PR untuk mengukur kemampuan mengenai pembagian pada perpangkatan. Lalu yang ke-27, peserta didik diminta untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Lalu tahap selanjutnya yaitu doa. Peserta didik bersama pendidik mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan salam. Baik, untuk selanjutnya ada penilaian. Di sini ada 4 aspek dalam penilaian. Yang pertama adalah aspek aspek sikapnya. Yang pertama adalah aspek spiritual, yaitu berisikan teknik penilaian non-tes, bentuk instrumennya observasi, kisi-kisi terlampir, instrumen terlampir. Yang kedua adalah sikap sosial, yaitu ada teknik penilaian non-tes, bentuklah instrumen observasi, kisi-kisi terlampir, instrumen terlampir. Yang selanjutnya ada pengetahuan, teknik penilaiannya tes tulisan, bentuk instrumen uraian, kisi-kisi terlampir, dan instrumen terlampir. Dan yang terakhir ada keterampilan. Di sini ada teknik penilaiannya tes tulisan, bentuk instrumen uraian, kisi-kisi terlampir, dan instrumen terlampir. Yang selanjutnya ada materi remedial dan penilaian. Yang pertama ada pembelajaran remedial, program pembelajaran remedial. Satuan pendidikan di SMP Negeri 1 Cimahi, mata pelajaran matematika, materi pokok pembagian pada berpangkatan kelas 9 semester genap. Sini ada kompetensi dasar yaitu 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bulat, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Selanjutnya ada 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Di sini ada indikator pencapaian kompetisi atau IPK. Yang pertama ada 3.1.1 memecahkan permasalahan pembagian pada perpangkatan C4. Yang selanjutnya 3.1.2 menganalisis pembagian pada perpangkatan dalam penyelesaian persoalan sehari-hari atau C4 juga. Nah, terakhir ada 4.1.1 memecahkan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian perpangkatan atau C4 juga. Nah, di sini adalah
Catatan indikator yang belum dikuasai oleh peserta didik dapat dinyatakan dalam tabel berikut. Nah, di sini ada nama-nama peserta didik, terus ada nilai ulangan atau indikator yang belum diketahui, terus nomor IPK tes ulangan, lalu hasil. Di sini ada contoh nama-nama yang ada untuk peserta didik di SMP Negeri 1 Cimahi. Nah, yang selanjutnya ada pembelajaran pengayaan. Program pembelajaran pengayaan satuan pendidik SMP Negeri 1 Cimahi, mata pelajaran matematika, materi pokok pembagian pada perpangkatan kelas 9 semester genap. Di sini ada kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Dan 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama ada 3.1.1 memecahkan permasalahan pembagian pada perpangkatan atau C4. Yang kedua 3.1.2 menganalisis pembagian pada perpangkatan dalam penyelesaian persoalan sehari-hari atau C4 juga. Di sini ada 4.1.1 menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konsep pembagian perpangkatan. 4 juga. Dan di sini ada bisa materi yang tingkatannya lebih tinggi untuk menambah wawasan peserta didik. Soal berikut ini hanya merupakan salah satu contoh materi pengayaan. Salah satu soal bersifat hot sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, selanjutnya di sini ada lampiran-lampiran penilaian sikap religius. Itu ada kisi-kisinya tentang yang pertama berdoa dengan tertib, yang kedua tawadhu, tidak menonjolkan diri, tidak sombong, bersyukur atas kebesaran Tuhan dengan mengucap syukur atau misal dengan mengucap alhamdulillah. Nah, di sini ada petunjuk pengisian skor. Lembaran ini diisi oleh pendidik atau teman menilai sikap religius peserta didik bernilai skor sesuai sikap yang ditampilkan oleh peserta didik dengan kriteria sebagai berikut. Di sini ada selalu nilainya 4, sering 3, dan jarang 2, dan yang terakhir tidak pernah 1. Dan di sini tabel yang menunjukkan tentang nama-nama peserta didik, dan ini adalah nilai-nilai yang tertera sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah perhitungan skor akhir menggunakan rumus skor akhir. Di sini ada sama dengan skor dibagi skor tertinggi kali 4, dan ini adalah nilai-nilai yang akan diperoleh peserta didik. Nah, seterusnya adalah lampiran 2, pedoman observasi sikap sosial. Di sini kisi-kisinya ada 1 aktif dalam kerja kelompok, yang kedua peduli, 3 santun, dan 4 disiplin. Di sini ada petunjuknya. Lembaran ini diisi oleh pendidik atau teman untuk menilai sikap sosial peserta didik, dan berilah skor sesuai sikap yang menampilkan oleh peserta didik dengan kriteria sebagai berikut. Ada selalu bernilai 4, sering, terus apabila sering melakukan nilainya 3, dan kadang-kadang apabila kadang-kadang melakukan nilainya 2, tidak pernah nilainya 1. Dan di sini ada nama-nama peserta didik dan tabel yang tertera seperti aktif dalam kerja kelompok, peduli santun, disiplin, dan terakhir skor total. Dan untuk perhitungan skor akhir menggunakan rumus skor akhir sama dengan skor dibagi skor tertinggi kali 4. Dan ini ada nilai-nilai yang akan diperoleh oleh peserta didik tersebut. Nah, di sini selanjutnya adalah tabel yang isinya tentang kompetensi dasar yang 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Yang keduanya adalah indikatornya 3.1.1 memecahkan masalah permasalahan pembagian pada perpangkatan, dan 3.1.2 menganalisis pembagian pada perpangkatan dalam penyelesaian soal
sehari-hari. Yang ketiga adalah materi pokok pembagian pada perpangkatan. Selanjutnya indikator soal diberikan permasalahan pembagian dan perpangkatan peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan benar. Lalu ada diberikan permasalahan sehari-hari pembagian pada perpangkatan peserta didik dapat menganalisis persoalan tersebut dengan menggunakan pembagian pada perpangkatan dengan cermat. Lalu di sini ada level soal yang 31.1C4 dan 31.2C4 juga. Nah, di sini ada bentuk soal yang 3.1.1 hasil dari 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 2 adalah hasil dari dalam kurung min 8 pangkat 4 dibagi min 8 pangkat 10 adalah bentuk perpangkatan paling sederhana dari P3 Q min pangkat 3 dibagi Q min pangkat 4 P, dan ini adalah nomor-nomor soalnya. Nah, selanjutnya ada soal dari 3.1.2 sebuah sekolah memiliki 2 laboratorium komputer. Laboratorium komputer pertama memiliki 64 komputer dan laboratorium kedua memiliki 16 komputer karena kebutuhan untuk menjaga jumlah komputer yang sama di setiap laboratorium. Sekolah memutuskan untuk memindahkan sejumlah komputer dari laboratorium pertama ke laboratorium kedua. Mereka memindahkan sebanyak 8 komputer dari laboratorium pertama ke laboratorium kedua. Setelah pemindahan ini, berapa jumlah komputer yang tersisa di laboratorium pertama? Jelaskan bagaimana Anda mendapatkan jawaban dari menggunakan konsep pembagian pada perpangkatan. Dan ini nomor soalnya. Lalu yang kedua ada 4.1 tentang kompetensi dasar, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau berpangkat bulat dan bentuk akar. Lalu ada indikatornya 4.1.1 menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konsep pembagian berpangkatan. Lalu materi pokok ya tetap sama tentang pembagian pada perpangkatan. Lalu indikator soalnya diberikan permasalahan sehari-hari pembagian pada perpangkatan. Peserta didik dapat memecahkan persoalan tersebut dengan menggunakan konsep pembagian pada perpangkat dengan cepat. Lalu di sini ada levelnya level C4 ya. Dan bentuk soal dari 4.1 ini atau di sini ada sebuah keran air di SMP Negeri 1 Cimahi mengalami kebocoran. Keran air tersebut mengalir terus-menerus karena tukang ledeng yang dipanggil belum juga datang untuk memperbaiki. Salah seorang karyawan sekolah berinisiatif untuk melakukan atau meletakkan sebuah bak di bawah keran air yang bocor. Agar air yang menetes tidak membasahi lantai, jika air yang tertampung dalam bak adalah 60 liter, berapa debit air yang mengalir selama 10 menit? Ini soal nomor 5. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik pembagian pada perpangkatan. Di slide pertama yaitu ada cover, yaitu ada nama kelompok dan anggota kelompok. Di slide kedua ada petunjuk dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini diambil dari indikator yang sebelumnya teman saya sudah jelaskan di RPP. Kemudian ada langkah pertama yaitu orientasi masalah, yaitu ada sebuah foto, diberikan sebuah foto, kemudian siswa mengamati. Nah, disitulah ada sintak pendekatan saintifik yaitu mengamati. Kemudian selanjutnya guru menstimulus siswa dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yaitu di sini adalah sintak pendekatan saintifik, yaitu menanya, yaitu ada komunikasi antara guru dan peserta didik. Kemudian langkah kedua yaitu ada mengorganisasi masalah.
Nah, di sini diberikanlah suatu masalah. Kemudian siswa mengumpulkan informasi dari masalah tersebut, yaitu adalah sintak pendekatan saintifiknya, yaitu mengumpulkan informasi. Nah, kemudian di langkah ketiga yaitu ada membimbing penyelidikan. Nah, di sini ada catatan yang mana isinya itu ada bentuk umum daripada pembagian pada perpangkatan. Kemudian ada penyelesaian masalah dari masalah sebelumnya, yaitu pada langkah mengorganisasi masalah. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Ketahui jumlah penduduk di Pulau Jawa yaitu ada 190 juta jiwa. Nah, dirubahlah menjadi 1,95 dikali 10⁻8. Kenapa harus dirubah dulu menjadi seperti ini? Karena kan di sini itu bilangan berpangkat ya. Jadi harus dirubah dulu sesuai dengan indikator atau tujuan pembelajarannya, yaitu siswa menganalisis kehidupan persoalan kehidupan sehari-hari, kemudian menyelesaikannya dengan menggunakan konsep pembagian pada perpangkatan. Makanya harus dirubah dulu dalam bentuk seperti ini gitu. Kenapa sih? Soalnya harus berupa kontekstual atau sehari-hari kayak gini gitu. Karena kan di sini saya mengambil model pembelajaran problem based learning. Nah, dan karena problem based learning itu harus bersifat kontekstual. Beda lagi dengan discovery learning. Bisa menggunakan seperti ini, hanya soal biasa. Seperti misalkan di awalnya itu distimulus oleh soal langsung. Seperti 2/5 dibagi 2/2, misalkan seperti itu, sama dengan 2 dikali sebanyak 5 kali dibagi 2 dikali sebanyak 2 kali. Kemudian hasilnya berapa? Nah, seperti itu. Itu bisa digunakan untuk discovery learning. Kalau di problem based learning itu harus ada unsur kontekstualnya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, di sini tuh di penyelesaian masalah di sini itu ada sintak pendekatan saintifiknya juga, yaitu menalar atau mengasosiasi. Kemudian di langkah keempat yaitu ada mengembangkan hasil karya, yaitu mengembangkan hasil karya ini itu ada pendekatan saintifiknya, sintak pendekatan saintifiknya, yaitu mengkomunikasikan. Siswa menyimpulkan dari hasil kegiatan pembelajaran yang sebelumnya, misalkan bahwa apa sih pembagian pada perpangkatan itu, kemudian bentuk umumnya apa saja, terus buatlah satu contoh dari bentuk umum masing-masing bentuk umum tersebut, seperti itu kalau di LKPD ini. Nah, di sini tuh terus juga ada menyimpulkan dengan siswa menghubungkan pernyataan dengan memberikan tanda panah. Nah, di sini siswa tinggal menyambungkan aja jawabannya kemana gitu, seperti itu. Kemudian kelima yaitu mengevaluasi proses pembacaan, yaitu siswa diberi kayak soal latihan gitulah. Di sini saya memberikan satu soal latihan.